Halo guys, balik lagi sama gua dari Cipri Adi. Dan hari ini gua nggak bakal review gear ataupun rakit PC atau apa. Jadi di sini tuh gua mau bahas salah satu komponen komputer yang sangat penting ya, nggak yang sangat penting, bahkan bisa dibilang sama pentingnya sama prosesor, VGA. Apa sih komponen komputer itu? Ya itu adalah power supply. Apa itu power supply? Power supply itu yang memberi daya ke seluruh komponen komputer kalian. Jadi kalau komputer kalian udah lengkap tapi nggak ada power supply, ya nggak bisa nyala. Buat apa punya komputer nggak ada power supply-nya? Dan power supply itu penting karena ya itu tadi, karena dia memberi daya. Kalau lu pakai power supply yang jelek atau yang abal-abal, itu bisa berefek kepada komputer lu sendiri, karena itu yang memberikan arus listrik. Kalau arus listriknya jelek atau apa, itu ya berpengaruh banget kan pasti ke komponen-komponen komputer kalian. Nah, karena itu di sini gue mau ngasih kalian rekomendasi PSU yang harganya itu 500 ribuan. Karena gue tahu dari kalian pasti ada juga yang mikir kayak, PSU kok mahal-mahal banget sih, PSU mahal-mahal banget. Dan ini gue kasih rekomendasi PSU yang menurut gue udah lumayan bagus, ada merek, dengan harga 500 ribuan dan kapasitasnya rata-rata 500 watt sampai 550 watt. Karena ya banyak orang juga yang masih mikir kayak PSU itu ya belakangan lah PSU, tapi salah, karena PSU itu penting. Kalian harus alokasiin budget kalian kalau mau rakit PC buat beli PSU, karena PSU itu salah satu komponen penting yang bikin komputer kalian itu bisa tahan lama, yang bisa bikin awet. Karena kalau misalnya ada apa-apa, ya itu bisa kena ke semua komponen, karena PSU yang beri daya listrik. Jadi kalau misalnya PSU-nya ada apa-apa, pasti bisa kena juga ke seluruh komponen lain. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke 5 rekomendasi PSU yang bisa gue saranin. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa subscribe channel gua buat dukung channel gua terus. Dan kita langsung lanjut aja ke videonya. Jadi gimana sih PSU yang bagus itu? Kalau kalian mau gampang itu, kalian cari aja PSU yang 80 plus. Itu biasanya orang tuh nyari yang itu. Dan kalian juga lihat juga mereknya, jangan merek-merek yang embel-embel 80 plus tapi sebenarnya tuh nggak 80 plus. Jadi hati-hati juga milihnya. Dan yang gua kasih ini mereknya tuh semua udah ada namanya, dan ini semua tuh berdasarkan pengalaman gua. Jadi sebagian besar PSU yang gue rekomendasiin ini, gue udah pernah pakai PSU-nya karena dulu gue sempat jualan komputer, dan gue bisa pastiin ini PSU-nya ya bisa dibeli lah, maksudnya layak dipakai untuk pemakaian jangka lama. Langsung aja ke yang pertama, itu ada, yaitu GMX. Pasti kalian banyak yang nanya kok GMX, maksudnya gue juga sering lihat sih kalau GMX itu banyak yang bilang kayak jelek. Tapi karena gue di sini pernah pengalaman pakai PSU GMX, atau maksudnya waktu itu klien gue pernah ada yang pakai GMX dan bisa tahan selama 2 tahun lebih dan masih terpakai, itu ya bisa direkomendasiin dong. Apalagi ini GMX 550 watt 80 plus bronze, yang dulu tuh kotaknya kayak gini, dan sekarang udah ada yang barunya tuh kotaknya seperti ini. Ya sama GMX harusnya sama aja ya, karena waktu itu gue udah pernah pakai lama, itu sekitar 2 tahunan dan masih bisa terpakai. Ini tuh memiliki harga, sekarang itu harganya tuh 590 ribu. Ya saat komponen lagi naik-naiknya, ya ini masih bisa di bawah 600 ribu untuk PSU 550 watt. Dan gue bisa rekomendasiin ini karena ya bentuknya juga bagus, dan kabelnya juga udah hitam ya, jadi mempercantik PC kalian juga. Nah, yang kedua itu adalah Aerocool Lux 550 watt RGB. Nah, ini PSU yang kemarin dipakai di rakitan gua, yang bahkan sekarang masih gua pakai PC-nya. Dan ini tuh menurut gua PSU-nya ya cocok buat kalian yang suka RGB nyala-nyala untuk mempercantik PC kalian, tapi performanya juga nggak kelupaan. Karena ini PC gua sih masih aman aja sekarang ya, maksudnya untuk pemakaian sekitar beberapa bulan ini masih aman, dan emang banyak yang laku juga kok Aerocool Lux ini, karena ini juga yang paling murah. Waktu keluar aja 450 ribu, dan sekarang pas lagi naiknya ini harganya tuh 530 ribu. Dan RGB-nya ini bisa kalian konekin ke RGB. Kalau misalnya ada kontrol RGB, kalian bisa colokin dan bisa atur RGB-nya menyesuaikan irama PC kalian kalau misalnya ada. Dan lanjutnya ke yang ketiga itu adalah FSP Hexa 500. FSP itu juga udah merek yang terkenal di bidang power supply, dan gue juga udah pernah pakai sih. Di klien gue juga dari yang FSP. Dan kan rakitan lama gue pakai FSP itu yang 400 watt kalau kalian tahu, yang rakitan PC 3 juta itu. Dan itu bisa bertahan sekitar 1 tahun lebih itu, dan masih jalan. Maksudnya tuh bukan bertahan tuh mati maksudnya, jadi maksudnya sampai 1 tahunan pun masih tahan, masih jalan gitu loh. Dan itu punya harga
579.000. Ini dia pakai FSP itunya dan tahan lah, udah 2 tahunan masih jalan sampai sekarang. Jadi kalian masih bisa lah beli FSP karena FSP juga udah merek ternama juga di bidang power supply sih setahu gua. Terus yang ke selanjutnya tuh First Player. First Player ini juga gua pakai di PC gua di bawah. Jadi PC gua tuh ini yang di bawah tuh bukan apa PC buat kerja bokap gua. Jadi dan FSP yang ini nih udah beda banget karena bentuknya udah beda dan ada 2 warna itu kayaknya ada merah sama hitam apa putih gitu ya. Jadi PSU ini udah lebih baru lagi dari FSP dan gue bisa rekomendasiin juga karena bentuknya juga bagus kalau dari FSP dan bisa kalian belilah. Dan yang terakhir ini gue nggak pernah pakai, tapi karena ini harganya menurut gue cukup bagus di 500 ribuan, itu ada Aigo. Yang gue tahu tuh Aigo tuh emang sekarang mereka lagi agak naik ya karena dia ada di bidang kipas, cooling, dan sini ada power supply. Dia harganya 569.000, 550 watt, 80 plus juga. Dan power supply ini ya harusnya sih bagus ya dengan sertifikasi 80 plus bronze, yang maksudnya dia udah punya merek loh, bukan merek yang abal-abal yang 80 plus embel-embel doang. Harusnya sih ini udah 80 plus bener. Dan kalau emang kalian udah ada yang pernah make, bisa kalian tulis di komentar gimana pengalamannya menggunakan power supply ini. Oh ya, jadi itu tadi 5 dari rekomendasi gua yang sekarang pas harga lagi naik-naiknya ya masih di bawah 600.000 dan menurut gua cukup worth it buat dibeli. Dan semua tadi itu mempunyai sertifikasi 80 plus bronze ya. Jadi bukan yang biasa tapi udah bronze yang sekitar 82% efisiensi kalau di sertifikasinya ya minimalnya. Jadi kalau buat pilihan PSU itu balik lagi ke kalian masing-masing. Kalian bisa riset-riset lagi di internet, di forum-forum atau di komentar-komentar review YouTuber lain gimana performanya, karena itu balik lagi semua berdasarkan ada yang pengalaman gua dan satu itu tadi yang Aigo itu gua nemu dan menurut gua ya lumayan worth it. Jadi kalau power supply lagi, sekali lagi ingat itu power supply itu penting. Jadi kalian hati-hati juga milih power supply yang bisa dipakai lah, yang mereknya bagus ataupun yang bisa tahan lama. Karena kalau power supply tahan lama pasti semuanya tahan lama buat komponen-komponen PC kalian. Nah, jadi itulah sekian 5 rekomendasi power supply dari gua. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian buat yang rakit PC di harga pas lagi naik-naiknya ini nih. Soalnya semua harga PC lagi naik. Dan jangan lupa komen kalau misalnya ada kritik atau saran, dan komen juga gimana pengalaman kalian menggunakan power supply yang udah tadi gue sebutin, biar bisa jadi referensi juga buat yang lainnya. Sekian dulu video gue, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.